Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini Cetak Gol Harian ada berita dari semifinal Piala Dunia di mana timnas Prancis akan menantang Argentina di partai final usai mengandaskan perlawanan Maroko. Sementara itu ini merupakan final keempat Prancis sepanjang ikut sertanya di ajang Piala Dunia. Nah, sebelum masuk ke berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi bola terupdate setiap harinya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita kali ini dari hasil pertandingan semifinal di jam 3 dini hari tadi. Ada timnas Prancis yang akan menantang Argentina di partai final usai mengandaskan perlawanan Maroko. Ini merupakan laga final keempat Prancis sepanjang ikut serta mereka di Piala Dunia. Timnas Prancis berhasil menumbangkan Maroko dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Pada awal pertandingan, skuad Le Bleu langsung tancap gas dengan langsung menyerang. Terbukti pada menit kelima pertandingan, Theo Hernandez berhasil menjebol gawang Yassine Bounou. Lalu di babak kedua, Prancis berhasil menambah keunggulan lewat Randal Kolo Muani. Dengan gol ini, Kolo Muani mencatatkan pencapaian yang cukup apik, yakni menjadi pemain tercepat yang berhasil mencetak gol saat memulai laga dari bangku cadangan. Dengan hasil ini, skuad Le Bleu dipastikan akan bertemu timnas Argentina di partai final. Sedangkan Maroko harus bertanding dengan Kroasia untuk memperebutkan tempat ketiga. Kemenangan Prancis atas Maroko ini memastikan skuad Le Bleu melaju ke partai final Piala Dunia. Ini merupakan partai final keempat Prancis sepanjang sejarah Piala Dunia. Mulai dari Piala Dunia edisi 1998, 2006, sampai 2018. Terbaru mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Ini juga menjadi yang terbanyak dari 7 edisi terakhir yang sudah digelar. Prestasi terbaik skuad Le Bleu adalah saat menjadi juara pada edisi sebelumnya, yakni 2018. Artinya Prancis berpeluang besar untuk menjuarai turnamen ini secara berturut-turut. Masih dari pertandingan Prancis versus Maroko, ada Kylian Mbappe yang meminta maaf karena nggak sengaja menendang mengenai wajah penggemar di tribun. Bicara soal Mbappe nih, pemain Maroko menjaga ketat Mbappe sampai 5 orang pemain. Ada momen menarik saat sesi pemanasan timnas Prancis menjelang laga melawan Maroko. Momen tersebut dilakukan oleh bintang skuad Le Bleu yakni Kylian Mbappe. Saat itu Mbappe terlihat menendang bola yang mengarah ke bangku penonton. Ternyata bola tersebut nggak sengaja mengenai salah satu penggemar timnas Prancis. Sontak saja pemain Paris Saint-Germain ini langsung mendatangi salah satu penonton tersebut. Saat itu Mbappe menyampaikan permintaan maafnya. Timnas Maroko sudah tertinggal 1 gol saat laga baru berjalan 5 menit pertandingan. Tertinggal 1 gol nggak membuat skuad Singa Atlas bermain bertahan. Mereka justru beberapa kali terlihat membahayakan gawang Prancis yang dikawal oleh Hugo Lloris. Salah satu peluang emas Maroko terjadi di menit ke-44. Saat itu Jawad El Yamik mendapat kesempatan untuk mencetak gol salto. Sayangnya bek tengah Real Valladolid ini gagal setelah tendangan saltonya berhasil ditepis oleh Hugo Lloris. Pemain timnas Maroko nampaknya terlalu fokus untuk mengawal ketat Kylian Mbappe. Hal ini bisa dibuktikan di mana bomber PSG itu dijaga sampai 5 orang pemain. Mulai dari Noussair Mazraoui, Jawad El Yamik, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi sampai Sofiane Amrabat. Namun Maroko sepertinya lupa kalau Prancis punya bomber tajam lainnya. Salah satunya ada Randal Kolo Muani yang berhasil mencetak gol pada menit ke-79. Kita masuk ke rekor-rekor dari pertandingan Prancis dan Maroko. Ada Theo Hernandez yang mencetak 1 gol dan menjadi pemain pertama yang berhasil menjebol gawang timnas Maroko. Berikutnya ada Antoine Griezmann yang mencatatkan penampilan ke-18 di Piala Dunia secara beruntun. Theo Hernandez berhasil mencetak gol di laga semifinal menghadapi Maroko. Bek sayap AC Milan itu mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 5 menit. Dengan begitu Theo menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol ke gawang Maroko. Seperti diketahui, Maroko sendiri punya pertahanan yang cukup solid dan sulit untuk dijebol. Sepanjang fase grup sampai perempat final, gawang yang dikawal oleh Yassine Bounou ini tercatat cuma kebobolan 1 gol. Itu pun mereka kebobolan lewat gol bunuh diri saat laga kontra Kanada. Antoine Griezmann mencatat rekor baru di Piala Dunia 2022. Rekor tersebut berhasil dia pecahkan saat timnas Prancis melakoni laga semifinal berhadapan dengan timnas Maroko. Tercatat penyerang Atletico Madrid ini sudah bermain di 18 pertandingan Piala Dunia secara beruntun bersama Prancis.
Rekor tersebut berhasil dia torehkan sejak bermain di Piala Dunia 2014. Di sisi lain, Griezmann juga menunjukkan performa yang gemilangnya pada Piala Dunia edisi kali ini. Terbukti pemain 31 tahun ini sudah mengemas 3 assist dari 6 pertandingan. Timnas Maroko gagal menghentikan kedikdayaan Prancis di Piala Dunia Qatar kali ini. Terbukti lini serang Singa Atlas dibuat nggak berkutik oleh kokohnya pertahanan Prancis. Salah satunya ada pemain kunci Maroko yakni Youssef En-Nesyri yang dibuat nggak berkutik. Bomber Sevilla ini bahkan bermain buruk dengan cuma bisa menyentuh bola sebanyak 3 kali. Rekor ini paling sedikit dari pemain manapun yang bermain selama 45 menit. Masih dari kabar Piala Dunia, ada mantan wasit FIFA yang terang-terangan menyebut kalau Argentina sudah diatur untuk juara Piala Dunia 2022. Sedangkan FIFA berharap kalau Piala Dunia 2026 yang digelar di benua Amerika bisa jauh lebih semarak dibandingkan di Piala Dunia Qatar. Timnas Argentina lolos ke partai final usai mengandaskan perlawanan Kroasia. Sayangnya kelolosan ini membuat skuad La Albiceleste mendapat tuduhan dari Goran Tereza. Mantan wasit FIFA ini menuduh kalau Piala Dunia 2022 sudah diatur untuk Argentina. Dia menyebut kalau skuad Tenggo selalu diuntungkan wasit saat menjalani pertandingan. Salah satunya dengan mendapat hadiah 4 penalti dari 6 pertandingan. Menurut Tereza, keputusan wasit itu banyak yang kurang tepat, terutama saat menghadapi Kroasia. Piala Dunia 2022 akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi seorang Lionel Messi. Pemain Paris Saint-Germain ini punya misi penting pada perhelatan Piala Dunia Qatar kali ini, yakni bisa membawa timnas Argentina juara untuk ketiga kalinya. Ambisi besar Messi ini bisa terwujud dalam beberapa hari ke depan mengingat skuad Tenggo sudah dipastikan lolos ke final. Seandainya juara, maka ini menjadi akhir cerita yang sangat bahagia bagi seorang La Pulga, sebab dia berhasil melengkapi seluruh trofi sepanjang karirnya sebagai pesepak bola. Setelah sukses menggelar Piala Dunia Qatar, FIFA berambisi untuk kembali mengulangnya di tahun 2026. Rencananya Piala Dunia edisi tersebut akan digelar di 3 negara benua Amerika, mulai dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kabarnya FIFA sudah mempersiapkan hal tersebut jauh-jauh hari, apalagi pada edisi Piala Dunia 2026 nantinya akan menggunakan format baru. Selain itu, negara yang akan mengikuti Piala Dunia juga bertambah menjadi 48 negara. Dari 48 negara itu juga dibagi menjadi 16 grup di mana masing-masing grup dihuni oleh 3 negara. Next, ada Tite yang mendapat banyak tawaran dari klub maupun timnas usai mengundurkan diri dari pelatih timnas Brazil. Bicara soal pelatih, ini ada timnas Belgia yang juga sedang mencari pelatih baru dengan kualifikasi berpengalaman di level internasional. Tite resmi meninggalkan jabatannya setelah gagal membawa Brazil juara di Piala Dunia 2022. Pelatih 61 tahun ini mengumumkan keputusan tersebut pasca dikalahkan Kroasia di perempat final. Belum 1 bulan menganggur, Tite dikabarkan sudah mendapat 5 tawaran baru untuk melatih. Tawaran tersebut datang dari 2 klub Eropa dan beberapa tawaran tim nasional. Masih belum diketahui pasti klub ataupun negara mana yang mengincar Tite. Namun keinginan tersebut sepertinya harus pupus karena Tite ingin rehat dari sepak bola untuk sementara waktu. Timnas Belgia mencari pelatih untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal Roberto Martinez. Seperti diketahui, Martinez sendiri mengundurkan diri pasca gagal membawa Belgia lolos ke 16 besar. Federasi Sepak Bola Belgia atau yang biasa disebut RBFA membeberkan kualifikasi pelatih yang dinilai layak. Salah satunya punya pengalaman melatih di level internasional. Selain itu, pelatih baru nantinya juga diharapkan bisa membimbing para pemain muda skuad The Red Devil. Gareth Southgate dirumorkan bakal segera tinggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Inggris. Sebab pelatih asal Inggris ini gagal membawa skuad Three Lions lolos ke semifinal Piala Dunia. Seandainya hengkang dari timnas Inggris, Southgate berkemungkinan besar bakal melatih timnas Amerika Serikat. Hal ini dia sampaikan saat menjawab pertanyaan dari wartawan. Southgate pun gak menampik rumor tersebut. Pasalnya mantan pelatih Middlesbrough ini mengaku sangat menyukai dan tertarik dengan negeri paman Sam tersebut. Kita beralih ke kabar klub nih, ada Cristiano Ronaldo yang ikut berlatih di markas latihan Real Madrid. Masuk ke rumor transfer, ada Liverpool yang tertarik untuk mendatangkan James Maddison. Cristiano Ronaldo terlihat sedang berlatih di markas latihan Real Madrid yakni Valdebebas.
Banyak yang menyebut kalau bintang Portugal ini akan kembali berseragam Los Blancos. Akan tapi sang pelatih Carlo Ancelotti membantah rumor kembalinya sang mega bintang. Dia mengatakan kalau dirinya hanya meminjamkan lapangan latihan sesuai permintaan. Lapangan tersebut digunakan untuk menjaga kebugaran sambil menunggu tawaran yang masuk. Ronaldo juga terlihat hanya berlatih seorang diri dan terpisah dari para pemain skuad El Real. Amazon dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi raksasa asal Inggris yakni Manchester United. Menurut media The Athletic, mereka sudah mulai berbincang dengan petinggi setan merah. Akan tapi perusahaan e-commerce asal Amerika Serikat ini serius harus menyiapkan dana besar. Sebab pemilik setan merah yakni keluarga Glazer mematok harga 7 miliar pound sterling. Selain itu, Amazon juga harus bersaing dengan banyak peminat yang juga gencar dirumorkan. Mulai dari miliarder Spanyol Amancio Ortega dan pengusaha terkenal asal Inggris yakni Jim Ratcliffe. Manchester United menegaskan gak akan melepas Diogo Dalot pada bursa transfer mendatang. Alasannya karena pemain timnas Portugal ini sudah kembali menemukan performa terbaiknya. Kabarnya Erik ten Hag siap untuk memperpanjang masa bakti Dalot di Old Trafford. Hal ini tentu kabar buruk bagi sejumlah klub yang sedang mengincar mantan pemain FC Porto tersebut. Seperti diketahui, Barcelona sebelumnya berniat untuk memboyong sang pemain ke Camp Nou Spotify. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi salah satu pemain yang disukai oleh Xavi Hernandez. James Maddison diincar oleh klub papan atas Liga Inggris yakni Liverpool. Skuad The Reds dikabarkan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Leicester City pada bulan Januari mendatang. Pemain timnas Inggris ini diboyong untuk meningkatkan kualitas Liverpool pasca Piala Dunia. Pasalnya pada musim ini skuad The Reds punya performa kurang konsisten karena badai cedera. Akan tapi skuad asuhan Jurgen Klopp ini harus menyiapkan dana besar untuk merekrut Maddison. Sebab skuad The Fox mematok harga Maddison mencapai 55 juta euro. Mikel Arteta sudah memberikan gambaran terkait rencana Arsenal di bursa transfer musim dingin mendatang. Pelatih asal Spanyol ini memastikan The Gunners akan aktif belanja sejumlah pemain. Arteta mengatakan kalau hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedalaman skuad, sebab dirinya berhasrat bisa mempertahankan posisi Arsenal di puncak klasemen sampai akhir musim. Dilansir dari Sportmall, pemain pertama yang akan diboyong Arteta yakni Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Sejak menunjuk Graham Potter, performa Chelsea di Premier League belum mengalami peningkatan. Hal ini bisa dibuktikan di mana mereka cuma bisa menempati posisi ke-8. Banyak media yang menyebut Potter nggak akan bertahan sampai akhir musim. Akan tapi salah satu pemain The Blues yakni Marco Cucurella meminta Chelsea untuk mau bersabar. Dia menilai kalau pelatih asal Inggris ini merupakan pelatih yang cukup kompeten. Menurut Cucurella, perubahan akan dilakukan secara bertahap, tepatnya terjadi di paruh musim kedua. Eden Hazard dirumorkan akan segera hengkang dari Real Madrid pada akhir musim nanti. Pemain 31 tahun ini memutuskan hal tersebut setelah dirinya belum mendapatkan performa terbaiknya. Sejak tahun 2019, Hazard cuma banyak menghuni bangku cadangan. Dari 72 pertandingan yang dijalaninya, pemain asal Belgia ini cuma mampu mengemas 7 gol. Kabarnya Inter Milan siap untuk menampung mantan pemain Chelsea tersebut. Pelatih Nerazzurri yakni Simone Inzaghi merasa Hazard cocok dengan gaya permainannya. Masuk hasil pertandingan uji coba, ada Atletico Madrid yang meraih kemenangan atas Ponferradina dengan skor 2-4. Di kabar penutup dari hasil pertandingan Liga 1, ada Persib Bandung yang gagal menang setelah ditahan imbang Dewa United dengan skor 1-1. Atletico Madrid meraih kemenangan telak di laga uji coba melawan klub Segunda Spanyol yakni Ponferradina. Pada laga tersebut, skuad Los Blancos mengakhiri laga dengan skor akhir 2-4. Atletico Madrid sejatinya tertinggal 2 gol lebih dulu lewat brace dari Heriberto Tavares. Beruntung di babak kedua mereka comeback dengan mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dicetak lewat Reinildo Mandava, Alberto Moreno, dan brace dari Carlos Martin. Timnas Indonesia akan berpartisipasi pada pagelaran Piala AFF 2022. Sebagai informasi, pada edisi Piala AFF kali ini akan menggunakan format home dan away. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sintayong dikabarkan meminta jet pribadi kepada PSSI. Hal ini bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada skuadnya untuk melakoni laga away.
Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan membenarkan kabar tersebut. Iwan Bule bilang kalau dirinya akan berusaha merealisasikan permintaan pelatih asal Korea Selatan itu. Sejumlah negara ASEAN melakoni beberapa agenda uji coba. Uji coba ini bertujuan sebagai ajang pemanasan menjelang turnamen Piala AFF yang sudah di depan mata. Vietnam sendiri berhasil meraih kemenangan tipis saat berhadapan dengan Filipina. Sedangkan Malaysia meraih kemenangan meyakinkan dengan melibas Maldives 3-0. Hal sebaliknya terjadi kepada timnas Thailand yang justru menelan kekalahan. Skuad Gajah Putih harus takluk atas Tionghoa Taipei dengan skor tipis 0-1. Arema FC kembali melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-15 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Manahan Solo, Evan Dimas dan kawan-kawan menekuk Persikabo 1973 dengan skor akhir 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat gol bunuh diri dari Yandi Sofian di menit ke-31. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menceploskan satu pun gol tambahan. Kemenangan ini membuat Arema merangsek ke peringkat 8 klasemen sementara. Sedangkan Persikabo berada di peringkat 9 dengan 3 poin lebih sedikit atas Arema FC. Persib Bandung menjalani laga lanjutan BRI Liga 1 menghadapi Dewa United. Pada laga tersebut, skuad Maung Bandung gagal menang setelah jalan imbang dengan skor 1-1. Di babak pertama, Persib mendominasi jalannya pertandingan. Namun mereka justru tertinggal gol lebih dulu lewat Ahmad Jufriyanto di menit ke-43. Sementara Persik cuma mampu membalas satu gol lewat David Da Silva di menit ke-49. Dengan hasil ini, skuad Maung Bandung harus tetap tahan di peringkat 7 klasemen sementara. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari hamba Allah. Argentina ditunggu Perancis final idaman. Kalau kalian tim siapa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.